Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik ya, Alhamdulillah. Masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran, kefahaman serta kemanfaatan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi kelancaran serta kefahaman ilmu ya, amin ya rabbal alamin. Dalam pembelajaran Quran hadis kali ini kita akan membahas tentang bab 5 yang bertemakan terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Artinya sikap optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, sebelum pelajaran kita mulai ke materi, Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. Yang kedua, membenarkan bahwa optimis dan sabar adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senantiasa optimis dan sabar dalam bersikap ya. Yang keempat, mampu memahami dan menelaah ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, berperilaku optimis dan sabar dalam menggapai cita-cita. Selalu optimis dan sabar dalam menggapai cita-cita ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil akan memberi balasan atas semua yang telah dilakukan oleh manusia sesuai atau sepadan dengan apa yang dilakukannya, tanpa ada yang terlewatkan. Perbuatan baik maupun yang buruk pasti akan mendapatkan balasan. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan atau ganjaran di surga, sedangkan perbuatan yang buruk pasti akan mendapatkan balasan berupa hukuman di neraka. Mari sebelum itu, kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan 10. Nah, kita kali ini akan membahas surat Az-Zumar ayat 53. Lalu yang ketiga adalah kandungan surat Al-Baqarah ayat 153. Yang pertama kita akan membahas isi kandungan surat Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, yang artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad, itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad ya, maksudnya wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan Dialah yang Maha Penyayang. Maksud ayat ini merupakan seruan kepada segenap pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dan kembali kepadanya. Lalu juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertobat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Betapapun banyaknya dosa yang telah ia lakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih di lautan, pasti Allah akan mengampuninya. Kan tetapi kecuali dosa karena syirik ya, karena dosa syirik tidak bisa mendapatkan ampunan selama pelakunya tidak mau bertobat dari kemusyrikannya. Ya, tidak mau bertobat pasti tidak akan diampuni. Jadi seberapa besar dosamu, Allah itu pasti akan mengampuninya. Sampai sini paham ya? Yang ketiga kita lanjutkan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sholat sebagai penolong dalam menghadapi segala masalah ya. Ayat tersebut memerintahkan agar kita memohon pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan duniamu, dengan penuh kesabaran dan sholat yang dapat mendekatkan dan menenangkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menolongmu dalam mengatasi setiap kesulitan yang menderamu. Itu ya. Apa yang dimaksud sabar? Ya, sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Pada akhir ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu benar-benar sulit dan berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, tunduk dan patuh kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menunjukkan bahwa sholat yang bisa menjadi solusi atas berbagai kesulitan yang mendera manusia adalah sholat yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar melakukan ataupun cuma mengucapkan lafal dan gerakan secara dohir saja, melainkan dilakukan dengan menghadirkan hati dalam melaksanakannya. Sampai di sini masih paham ya? Bisa dipahami ya anak-anak? Ya, mungkin itu garis besar dari materi ini. Ini ada rangkuman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah atas nama ciptaannya sebelum memberikan peringatan kepada manusia. Yang kedua, seluruh amal perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Yang ketiga, betapapun banyak dan besarnya kesalahan atau dosa yang diperbuat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuninya. Intinya itu ya. Yang terakhir, sholat yang khusyuk, artinya yang khusyuk dan sabar bisa dijadikan penolong seorang untuk menggapai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, Bapak ingin memberikan tugas ya. Ini ada tugas nanti dikerjakan di rumah. Yang pertama, tulislah ke surah Zumar ayat 53 beserta artinya dengan tulis tangan ya. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan sabar. Ditulis di kertas folio, nanti dikumpulkan ketika offline. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ighfirli wa tub alayya. Allahu akbar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.